Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga kali ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali, bertemu lagi dengan kami, saya Imania Rahmi Utami dan Pak Budi Santoso. Kali ini di Vikon yang ketiga, kami akan memaparkan materi yang selanjutnya. Materi kali ini adalah tentang sway. Sway, kemudian ada sedikit tentang One's Notebook, dan selanjutnya ada Microsoft Educator Community. Di dalam sway, materi sway nanti selanjutnya akan ditunjukkan oleh Pak Budi. Untuk sekedar pengetahuan, Microsoft itu terdiri dari yang biasa kita tahu adalah Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, selain itu, perusahaan Microsoft itu juga melengkapi aplikasi baru yang bernama Sway, yang berfungsi untuk membagi dan menampilkan konten. Jadi, pada Microsoft Sway itu adalah sebuah aplikasi berbasis media penyimpanan awan. Pengguna tinggal menyimpan kontennya sehingga terhubung dengan perangkat atau jaringan sosialnya. Jadi, Sway ini seperti dengan PowerPoint, jadi bisa menggantikan aplikasi PowerPoint. Jadi, kalau Sway memiliki fungsi untuk menampilkan konten dengan cara lebih modern, tidak perlu memiliki pengetahuan tentang programming, atau mirip dengan PowerPoint atau dengan web. Web atau dalam Google mungkin seperti situs. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Budi Santoso. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Sway, yaitu fitur pada Microsoft Office 365. Berikutnya saya akan share screen dulu. Oke. Sekarang saya akan menuju ke Microsoft Office. Kemudian ini dipilih Sway. Ada lambang S-nya di situ. Kita klik. Kemudian ini adalah tampilan Sway. Yang pertama ini Sway kosong baru. Jadi ketika akan membuat Sway, maka kita bisa klik ini nanti. Selain itu ada juga template yang sudah disediakan dari Sway. Seperti blog, proyek, buletin, portofolio. Oke, sekarang kita mulai klik Sway kosong baru. Kita klik. Oke, ini adalah tampilan dari Sway. Jadi di sini ada alur cerita. Jadi ketika memasukkan teks, gambar, video, itu di sini. Kemudian ada desain. Ini untuk membuat desain pada tampilan Sway.
Kalau putar di sini itu untuk menampilkan hasil pembuatan sway. Nanti seperti apa itu bisa diklik putar. Kalau bagikan berarti nanti membagikan link untuk dibagikan ke yang lain. Oke, sekarang kita mulai. Misalkan saya akan membuat sway tentang materi. Saya buat contoh materi materi peluang. Ini bisa dikasih tebal. Jadi di blok, kemudian diklik penekanan. Ini bisa. Diklik Ctrl B juga bisa. Kemudian kalau dibuat miring, itu pakai aksen. Nah, seperti ini. Tapi saya maunya yang tegak saja. Oke, kemudian kita akan menyisipkan gambar buat latar belakang judul ini. Judul yang saya pakai adalah peluang. Sekarang kita menuju ke sini, sisipkan. Oke. Jadi di sini tampilan dari sisipkan, kita bisa menyisipkan gambar, video dari internet. Ini kita bisa ketikkan, misalkan matematika. Ini contoh saja. Lalu search. Nah, ini muncul gambar-gambar dari internet, nanti bisa ditaruh di sway. Misalkan saya memilih gambar ini saja. Ini nanti digeser atau diseret ke bagian gambar yang ada di samping peluang ini. Oke, saya pilih ini, saya geser. Nah, begini. Kemudian ini ada titik fokus. Ketika diklik, ini bisa ditampilkan seperti tadi yang kita geser, atau seluruhnya itu ditampilkan. Jadi tidak ada yang terpotong nanti. Oke. Berikutnya, sekarang coba diputar, kita tampilkan hasilnya seperti apa. Saya klik putar. Nah, begini tampilannya. Jadi ini background-nya berupa gambar itu tadi, sama ada judulnya peluang. Ini baru satu slide, jadi kalau diklik berikutnya tidak ada. Oke, sekarang lanjut edit lagi. Kemudian ini ada tombol plus. Ini untuk menambahkan teks, gambar, video, atau yang lain. Jadi namanya sisipkan konten. Saya klik. Ini bisa ditambahkan judul satu atau istilahnya subjudul. Oke, saya klik. Misalkan ini saya tulis pengertian peluang. Ini bisa ditebalkan atau tidak, terserah. Lalu kita bisa memasukkan gambar lagi seperti tadi. Sebelum lanjut lagi itu, saya lanjut ke yang judul tadi. Itu bisa didesain lagi, klik desain. Tadi belum kita desain tentang hurufnya, tampilannya begitu. Oke, setelah klik desain, kita klik gaya. Ini bisa kita pilih gayanya, ada vertikal, horizontal, slide. Misalkan saya pilih vertikal. Berarti nanti tampilannya ke bawah atau vertikal. Misal saya putar. Nah. Oke, ini tadi begini. Nah, ini ke bawah kalau vertikal. Kemudian misalkan slide. Ini coba diputar. Kalau slide berarti menggunakan ini, panah. Tuh.
slide seperti PowerPoint begitu. Kalau horizontal berarti ya menyamping juga. Nah, kalau horizontal begini, menyamping. Nanti terserah Bapak Ibu mau model seperti apa. Bisa vertikal, horizontal, atau slide. Kemudian bisa juga disesuaikan dengan warna, teksturnya bisa dipilih. Misalkan ini, saya klik ini. Nanti berubah jadi mode hitam putih. Jadi Bapak Ibu bisa memilih nanti mau yang mana. Misalkan saya pilih yang merah ini. Masih proses. Tuh, hasilnya ada judulnya itu ada background merah. Oke. Berikutnya saya kembali ke alur cerita. Ini baru begini saja. Ini pengertian peluang, ini bisa ditambahkan lagi gambar. Sisipkan. Ini saya akan mencari gambar kelereng. Jadi ini saya geser. Oke, seperti ini. Ini seluruhnya. Itu sama kayak tadi. Berikutnya saya akan menambahkan video. Tadi teks ada tadi, bukan teks sih, tadi baru subjudul. Sekarang coba kalau video itu di sini, media. Media, lalu pilih yang gambar video. Oke. Di sini saya mencari di sini. Dari disarankan itu ada panah kecil, bisa diambil dari YouTube. Dari YouTube, saya akan mencari materi tentang peluang. Kebetulan saya ada konten materi tentang peluang, ya sudah menggunakan video YouTube saya. Ya buat kata peluang empirik Budi. Nah, itu muncul. Di sini saya buat video pembelajaran tentang peluang empirik. Saya geser. Oh. Ini bisa diberi tulisan peluang empirik. Ini bisa diatur. Ini untuk memperbesar tampilannya di tengah. Kalau ini lebih besar lagi. Coba saya tes yang tengah ini. Kita putar dulu. Tadi ini tampilannya horizontal. Jadi seperti ini. Oke. Sekarang saya mau nyoba yang tampilan edit. Kalau mau edit lagi, klik edit. Vertikal. Desain, gaya, kemudian ke atas tadi vertikal. Oke, sekarang saya putar. Oke, itu peluang. Kalau ke bawah, nah itu ada pengertian peluang. Terus ini ada video. Oke, jadi seperti ini Sway itu. Ada tampilan-tampilan seperti hampir kayak PowerPoint. Kemudian ini bisa diatur juga remix, mengubah desain tata letak untuk Anda bisa. Jadi Bapak Ibu bisa utak-atik sendiri dan bisa dilihat hasilnya diputar, bisa diklik putar. Ini sebenarnya bisa ditulis, peluang empirik adalah apa-apa, begitu bisa. Tambahkan teks lagi di sini. Teks, tadi saya belum menambahkan teks. Ini saya tulis, peluang empirik adalah perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan terhadap banyak percobaan
Banyaknya kejadian yang muncul. Salah saya. Balik. Terhadap banyak kejadian yang dilakukan. Nah, ini teksnya bisa kita tebalkan, bisa kita besarkan. Kalau ini kotak, ini pilihan kartu. Nanti bisa dibuat kartu, nanti bisa dibuat grup. Bentar, sementara ini dulu. Saya putar dulu. Oke, peluang. Ini pengertian peluang. Nah, ini tentang peluang empirik. Oke, ini contoh saja. Pengertian peluang tadi saya nggak nulis pengertiannya apa, tapi Bapak Ibu bisa membuat teks sendiri nanti. Kemudian sekarang bagaimana cara menambahkan gambar banyak yang bisa dibuat tumpuk-tumpuk. Bisa dibuat grup tumpuk-tumpuk begitu. Oke, kita sekarang klik tambah. Kemudian ini grup ketutup sama itu, bentar. Bukan yang ini, yang ini. Oke, kita bawakan. Ini apa tulisannya? Sisipkan grup tumpukan. Oke, saya klik ini. Nah, ini grup tumpukan. Sekarang akan kita tambahkan konten. Kita mau menambahkan berupa apa? Ini saya misalkan gambar. Oke, sekarang kita cari gambar di sini. Saya cari gambar. Masih proses loading. Tergantung jaringan. Oh, sudah muncul. Itu dadu isinya apa itu? Oke, ini contoh saja. Ini saya geser ya, seret. Terus saya seret lagi. Jadi tinggal diseret aja gambar yang akan ditampilkan menjadi grup kartu gambar namanya itu. Kemudian satu lagi, mana dadu yang benar ini? Oke lah, ini baru contoh saja. Kemudian untuk membuat grup silakan dicentang kotak. Kotaknya dicentang mana-mana yang akan dijadikan satu grup. Oke, terus tampilannya ini kecil. Kalau mau lebih besar ini. Kalau yang ini besar sekali. Saya pilih yang tengah-tengah saja. Oke, setelah itu digrupkan. Klik grupkan ini. Nah, kemudian ini otomatis nanti bisa berupa begini atau bisa kisi. Mau pilih yang mana? Sekarang saya coba kisi. Kita putar. Oke, ini judulnya. Di subjudul. Ini ada video. Lah, ini. Oh, tadi itu video ternyata. Tadi ternyata yang saya seret itu video. Nah, ini videonya bisa diputar. Oke lah. Tapi saya maunya yang gambar. Saya cari dulu. Edit. Kita tambahkan dulu. Nah, di sini. Kartu gambar. Saya klik ketik gambar aja lah. Oh, tadi masih YouTube. Lupa, ini disarankan saja. Tadi belum diubah. Kalau di sini YouTube, jadi yang muncul dari YouTube semua. Saya lupa tadi. Jadi tetap disarankan seperti yang awal tadi. Ini kita cari jangan dadu lah, bosan. Ya, ini bisa dikhususkan kalau mau gambar saja di sini. Kita cari kelereng lagi lah. Saya suka sama kelereng, gambarnya bagus-bagus. Oke, masih. Nah, ini kelereng. Tuh, ini saya geser, saya seret. Mau berapa gambar terserah. Tuh. Satu lagi lah, 5. Oke. Terus dengan cara yang sama kayak tadi, kita klik kotak. Kotak-kotaknya kita centang agar bisa dibuat menjadi grup. Kartu gambar ini bisa dijadikan grup. Oke, setelah itu, nah ini sudah menjadi grup
tumpukan. Kemudian ini ada 3 grup. Kita centang, ini ada kotak pojok kanan dicentang, lalu kita pilih tipe grup. Ya, bisa dipilih mau yang tumpuk-tumpuk atau yang pisah-pisah atau yang slide. Saya maunya yang tumpuk-tumpuk. Ini. Oke. Sekarang kita putar. Oke, sebelumnya kalau ini tadi kecil, ini sedang, ini besar. Sedang saja. Oke, sekarang kita cek, kita putar dulu. Oke, ini judulnya peluang. Ini berikutnya ada video. Videonya terlalu besar tadi ya, udah nggak apa-apa. Ini grup video. Nah, ini untuk gambar. Ini ketika diklik, nanti muncul gambar berikutnya. Tuh, seperti ini. Kayak apa ya? Kartu gitu ya. Diambil, taruh belakangnya begitu. Jadi ini bentuk dari grup gambar yang sudah digrupkan dan dibentuk tumpukan-tumpukan. Jadi seperti ini. Kemudian, oke, untuk penjelasan SWE itu sampai di sini. Sekarang saya tunjukkan yang dulu saya buat SWE tentang peluang juga sih, cuma agak beda dari itu. Nah, ini hasil dari SWE saya yang dulu pernah buat. Nah, ini peluang empirik, ada pengertiannya, ada rumusnya, ada videonya, ketika diputar bisa langsung muter. Cuma ini agak jaringannya bermasalah, ya sudah. Berikutnya, ini ada peluang teoritik, ada pengertiannya, rumus, sama video. Terus hubungan peluang empirik dan teoritik. Lalu ini saya kasih foto. Jadi nanti terserah Bapak Ibu untuk membuat. Oke. Saya tutup saja yang itu, yang tadi. Sekarang, nanti kan tugasnya ada 2. Yang pertama itu sebenarnya buat profil diri. Profil diri ini saya tunjukkan yang punya saya dulu. Jadi ini profil diri saya, jadi dari foto-foto kita ditampilkan, ini membentuk sebuah CV. Jadi CV dalam bentuk SWE. Nah, begini profil, ini ada penjelasannya, ini biodata saya. Saya sebenarnya asli dari Gresik, Jawa Timur. Tapi akhirnya saya ada di Buru Maluku, nggak tahu kenapa ya tiba-tiba di sini. Ya alhamdulillah, dinikmati saja. Nah, ini bisa diberi video-video kita biar bagus seperti itu. Lalu nanti bisa juga ini ada form bagi yang berkunjung itu bisa memberi saran dari hasil dari SWE ini. Ini dari form disematkan. Oh ya, kembali lagi ke yang tadi. Itu tadi untuk pembuatan SWE udah cukup. Sekarang bagaimana untuk membagikan? Kalau membagikan, diklik bagikan. Nah, ini ada pilihan. Siapa yang bisa melihat? Ada grup tertentu atau organisasi yang ada tautan atau siapapun. Ini pilih siapapun. Terus ada yang bisa ini, lihat atau edit, mau yang mana? Kalau saya maunya yang lihat, jadi orang lain nggak bisa edit. Tinggal di copy. Ini di copy, ditaruh ke mana, media sosial mana, terserah. Kemudian ini bisa juga untuk kode semat, disematkan ke blog atau kemana, berarti pakai ini kode semat nanti disalin. Jadi tergantung kebutuhan, nanti mau bagikan lewat apa, lewat Facebook, Twitter, bisa juga. Jadi seperti itu. Jadi nanti tugas 2 ada membuat profil diri sama bahan ajar. Ini saya berikan gambaran tentang pengerjaan tersebut. Oke, Bapak Ibu, saya kira sudah cukup dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu Imania. Ya, terima kasih Pak Budi untuk penjelasannya mengenai SWE. Dan selanjutnya, setelah materi SWE, nanti kita
akan belajar kembali mengenai OneNote Class Notebook, di mana yang ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan, bagi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugas 2 kemarin, pengumpulan tugas 2 kan melalui Class Notebook, melalui OneNote. Jadi OneNote itu untuk mengumpulkan tugas itu juga bisa. Saya perlihatkan. Jadi pada OneNote itu, OneNote Class Notebook itu adalah sebuah buku catatan kecil. Jadi sebuah buku catatan digital yang memungkinkan seorang guru bisa mengenal dan mengajar siswa secara individu. Jadi yang kemarin, yang tugas itu kan di setiap kelas ada OneNote-nya di bagian atas, ada Class Notebook. Nah itu bisa untuk notebook, jadi saling mengisi di notebook tersebut. Nah, di OneNote ini termasuk buku tugas juga bisa. Jadi OneNote sifatnya adalah seperti tugas. Nggak bisa. Share screen. Iya. Share screen-nya. Akan di-share screen oleh Pak Budi. Nah, di bagian OneNote, ini di dalamnya ada buku catatan. Jadi buku catatan baru itu bisa ditambahkan. Bisa ditambahkan oleh guru. Nah, di dalam buku catatan itu ada collaboration space. Kalau misal Bapak Ibu ada collaboration space. Kemudian ada content library, ada student space. Kalau kita membuat kelas, kemudian akan memberikan tugas ke siswa, itu sebaiknya disimpan di content library. Jadi kalau di content library ini bisa diakses oleh guru saja. Nah, ini diklik buku catatan kelas. Selanjutnya, di dalamnya ada bermacam-macam. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah memberikan tugas lewat OneNote atau sudah pernah melihat Mas. Nah, kita buka di kelas saja ya. Ada buku catatan kelas. Jadi di masing-masing kelas kemarin sudah memberikan buku catatan dan itu digunakan untuk tugas. Nah, di sini kalau diklik tanda panah, di bagian yang bawah itu, bagian bawah workshop, ada tulisan selamat datang. Nah, itu di bagian yang umum. Di bagian bawahnya ada collaboration space. Nah, collaboration space ini bisa diakses oleh semua siswa dan guru yang diberikan izin ke notebook. Jadi, ini bisa diakses oleh siswa dan guru. Bukan hanya guru saja, tapi siswa bisa mengakses dan mengeditnya. Jadi bisa membuat halaman baru, berkomentar, mengubah halaman, dan lain-lain. Kemudian yang di bawahnya ada pustaka konten.
Nah, di bawahnya ada pustaka konten atau content library. Nah, tab ini itu digunakan untuk guru saja, khusus guru, jadi dapat diakses oleh guru saja. Atau dilihat sebagai buku digital guru. Jadi kalau guru membuat materi yang hanya bisa dilihat oleh siswa dan siswa tidak bisa mengeditnya, itu disimpan di pustaka konten atau content library. Selanjutnya yang di bawah ada student space. Nah, di bagian situ ada nama-nama, berarti nama-nama itu yang ada di dalam kelas. Student space itu melihat ruang kerja masing-masing siswa yang berisi tab yang dibuat saat penyiapan kelas notebook itu. Nah, sekilas saja tentang kelas notebook. Nah, selanjutnya ini kelas notebook ini bisa digunakan untuk memberi tugas pada siswa, untuk mereview sway. Jadi nanti sway diberikan tugasnya dengan seperti yang tugas 2 itu. Dengan cara ditaruh di kelas notebook. Untuk selanjutnya, yang materi selanjutnya, untuk materi tentang OneNote kelas notebook, ini saja. Yang selanjutnya materinya tentang Microsoft Educator Community. Untuk Microsoft Educator Community akan dijelaskan oleh Pak Budi. Oke, terima kasih Ibu Imaniar. Ibu Imaniar tadi menjelaskan tentang kelas notebook. Oke, sekarang lanjut pada Microsoft Educator Community. Jadi kita ketik education.microsoft.com. Seperti Bapak Ibu yang menebus kode redeem kemarin. Jadi menggunakan alamat URL yang sama. Ini terlebih dahulu. Ini kita lihat dulu, Inggris sama Indonesia. Bapak Ibu suka yang mana? Kalau suka yang Inggris, tetap begini. Kalau saya pilih Indonesia saja. Kemudian, ini Bapak Ibu masuk terlebih dahulu, atau login istilahnya. Nah, oke, login. Kemudian, di sini ketika kita klik Get Start, ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi bisa diklik di sembarang tempat, klik kanan, terjemahkan ke Indonesia. Oke, udah bahasa Indonesia. Jadi di sini itu isinya banyak kursus-kursus pelatihan, atau istilahnya ada learning path. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan dari education.microsoft.com. Nanti ada untuk tugas 4, Bapak Ibu nanti diminta untuk mengumpulkan transkrip. Transkrip yang isinya adalah hasil dari redeem kode yang kemarin sama hasil dari pelatihan dari Microsoft Educator Community. Oke. Ini sebentar, saya kembali ke kelas tim dulu. Saya kembali ke kelas umum. Nah, dulu saya sudah kirim panduan. Ini saya buka dulu. Di sini kan dijelaskan tentang Microsoft Educator Community, nanti apa aja yang harus dilakukan. Nah,
Ini tampilan dari panduan. Nah ini tadi mendaftar di Microsoft Educator Community kan sudah, Bapak Ibu sudah login tadi. Terus ada bimbingan pengerjaan kursus. Ini sekarang saya akan menuju ke sini. Penugasan menyelesaikan learning path Teacher Academy. Saya klik tautan tersebut. Nah ini, jadi Bapak Ibu nanti silakan menuju ke Akademi Guru Office 365 untuk mengikuti pembelajaran. Di sini poin totalnya dari pelatihan Akademi Guru Office 365 adalah 5.875 poin. Jadi lumayan besar. Nanti dapat lencana yang bertuliskan Microsoft sama logonya Microsoft. Kemudian ini rincian dari pelatihan Teacher Academy itu ada ini, merampingkan efisiensi dengan aplikasi Office 365. Terus berikutnya itu ada banyak itu. Itu semua Bapak Ibu nanti harus mengikuti pelatihan tersebut atau kursus tersebut. Misalkan saya buka kursus yang pertama. Ibu dari sini bisa, Bapak Ibu dari sini bisa, atau dari sini bisa. Mulai jalur pembelajaran diklik. Nah, ini materi yang pertama tadi kan yang paling atas, merampingkan efisiensi dengan aplikasi Office 365. Di sini ada penjelasannya. Tujuannya apa? Ada. Lalu kalau Bapak Ibu mau memulai kursus tersebut, klik mulai saja. Nah, di sini ada modulnya. Bapak Ibu bisa membaca modul ini. Jika ada video bisa dilihat. Bisa ditonton untuk dipelajari. Kemudian bisa klik lanjut untuk menuju modul yang kedua. Lanjut terus sampai modul yang terakhir. Ini sampai 10 modul. Nah, ini saya sampai ke modul yang terakhir, yaitu modul 10, proyek keajaiban kerja. Jadi, kalau sudah dipelajari semua modul, Bapak Ibu nanti klik ulangan. Ini mulai tes. Nah, ini nanti soal-soalnya Bapak Ibu kerjakan semua. Ini ada 10 pertanyaan. Syarat lulus itu 80%. Jika Bapak Ibu nanti nilainya belum cukup 80, Bapak Ibu bisa mengulangi lagi. Bisa kembali lagi, bisa mengulang lagi. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah selesai satu kursus ini, nanti ini kan ada 13 kursus. Nanti di sebelah kiri berubah jadi 1. Kalau Bapak Ibu sudah lulus kursus yang pertama, nanti jadi 1/13. Kalau Bapak Ibu sudah dapat 6 kursus, nanti 6/13. Nanti Bapak Ibu harus 13/13. Harus selesai kursus ini. Kemudian setelah Bapak Ibu menyelesaikan, ini nanti muncul Bapak Ibu. Nah ini nanti dapat rencana banyak di My Profile. Untuk mengecek My Profile di sini kan akunnya, kemudian profil saya. Nanti muncul rencana-rencana. Ini kebetulan saya ini baru, akun baru. Sekarang saya coba buka akun yang lama. Ini saya dulu mengikuti learning path atau kursus pembelajaran di Office 365 di Microsoft Educator Community. Lah, ini saya sudah mengikuti kursus tersebut. Jadi nanti banyak lencana yang didapatkan. Seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat transkrip. Nanti pelatihan apa saja yang sudah diikuti. Lihat transkrip. Nah, ini transkrip saya. Transkrip saya ada 6 halaman kah? Saya lupa. Nah, ini muncul semua. Jadi, nah, Bapak Ibu yang wajib itu yang Teacher Academy. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencoba pelatihan yang lain, boleh juga. Tapi asalkan tugas Bapak Ibu selesai semua. 1-4 tugas intinya selesai. Bapak Ibu bisa lanjut yang lainnya. Sertifikat. Coba saya klik tebus kode prestasi. Tapi saya nggak ada. Nantilah.
Jadi my profil ini, profil saya, saya mau lihat sertifikat di rincian ya. Misalkan saya buka yang mana yang Teacher Academy. Ini banyak saya pusing yang mana ini. Oh itu ketemu. Akademi Guru Office 365. Coba melihat rincian. Lah kita lihat sertifikatnya. Ini contoh saja sertifikat. Nanti muncul seperti ini. Tuh, Office 365 Teacher Academy completed, ada tanda tangan. Itu seperti kemarin. Bapak Ibu yang kode redeem, kemarin kan dapat begini. Jadi nanti Bapak Ibu tugas 4, syaratnya harus ada transkrip. Transkrip ini nanti di-download dan dikirim. Nanti lihat tugas 4 yang kita berikan nanti. Oke, kembali ke yang tadi. Ini oke. Jadi tadi yang Akademi Guru Office 365 ini yang wajib. Jadi nanti semuanya ini kan sudah, pertama lanjutkan saja. Berarti sudah dibuka. Kalau yang ini berarti belum dibuka sama sekali. Saya buka yang tadi lagi. Sedikit lagi. Ini saya tutup. Saya klik latihan, kursus. Nah, ini banyak kursus. Jadi ini sunnah, kayak sunnah lah. Jadi jika Bapak Ibu sudah selesai tugas wajib, Bapak Ibu bisa mengikuti banyak kursus. Tapi nggak usah banyak-banyak, yang penting tugas wajib saja. Nah, ini saya yang sudah completed ini, misalkan saya buka yang Teacher Academy tadi, yang mana? Saya buka yang contoh sajalah ini, Windows 10 untuk pendidikan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan kursus, nanti muncul skor 100%. Nah, berarti skornya, berarti itu hasil pengerjaan kuisnya itu benar semua. Jadi Bapak Ibu nanti jika ada yang masih salah atau belum 100%, Bapak Ibu bisa mengulangi lagi hingga jadi 100%. Diulangi dari mempelajari modul sampai ulangan lagi, seperti itu. Itu kalau sudah selesai kursus dan sudah ada nilainya. Saya penasaran sama yang Teacher Academy. Yang mana ini? Teacher Academy ini. Kesimpulan, coba saya buka. Enggak. Ini bukan secara umum, itu baru, itu yang terakhir. Terakhir berarti kesimpulan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mau membuka Teacher Academy, Bapak Ibu nanti buka modul, bukan modul ya, panduan, nanti buka linknya atau di copy, ditaruh di browser Google Chrome bisa. Ini nanti diklik, nanti dilihat kursusnya dan dikerjakan semuanya sampai 13 kursus. Oke, demikian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Imaniar. Oke, terima kasih Pak Budi atas penyampaian materinya mengenai Microsoft Educator Community. Untuk materi hari ini, kita sampai Microsoft Educator Community saja. Jadi, 3 materi. Untuk selanjutnya, kita buka sesi tanya-jawab. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan mengangkat tangannya. Silakan ditekan tanda angkat tangan. Nah, yang pertama saya sudah lihat ada Pak Alam Syahril. Pak Alam Syahril, silakan bisa bertanya. Halo, Pak Alam Syahril. Saya kesempatan yang kedua saja, Bu. Ini masih ada Rami di rumah. Oh iya. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menanyakan?
terkait tugas atau materi yang masih bingung, masih belum jelas. Ibu, mohon tanya Bu, mau tanya Bu. Ya. Ini tentang tugas Bu, tugas 2. Oh, tugas 2, ya Pak. Ya, kita kan sudah ngerjakan di Google Form kan. Ya. Setelah itu kan kita copy link ya. Ya. Kita buka halaman tugas 2 yang halaman Ibu ya. Ya, yang notebook itu. Ya, yang ada tugas 2 yang ada apa yang harus dikerjakan kan. Nah, Ya. waktu kita mau copy link di situ dia tidak mau tercopy Bu. Itu permasalahannya di mana? Terima Bapak kasih. sudah, ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk tugasnya, cara pengerjaannya kan ada di video. Ya, saya sudah lihat video. Ya, setelah mendapatkan link, langsung dibuka di bagian tugas. Ya, Ini sudah. sedang ditampilkan. Nah, dibuka di bagian tugas ini. Selanjutnya, kan tugas 2, tugas 0. Nah, ini dibuka tugasnya. Kemudian, nah, ini kalau ini kan sudah dikerjakan di bawah, berarti yang belum dikerjakan di bawah. Nah, yang completed karena sudah dikerjakan tadi mencontohkan ini. Nah, misalkan ini tugas 2 belum dikerjakan. Jadi kita pencet yang tugas 2. Nah. Ya. Ini tugas 2. Nah, tugasnya kan disuruh untuk tugas untuk peserta di pertemuan 2 adalah membuat 2 form. Nah, setelah membuat 2 form berupa 1 formulir dan 1 kuis, linknya di-copy. Kemudian ditempelkan di ini yang my work ini. Jadi my work diklik, my work-nya diklik. Itu notebook, kelas notebook. Ya, kita tempelkan di Semarang, Bu ya. Tempel di sini. Semarang, linknya tidak mau masuk dia, tidak ada. Linknya sudah dibagikan. Sudah link yang dari Google Form kan? Iya, bukan Google. Microsoft Form, Pak. Ya, Microsoft Form. Iya. Nah, misalkan ini Microsoft Form, kita buka. Ya. Ada link kan di sini kita kerjakan kan? Ya. Sebentar, Pak. Nah, di sini kan setelah buat seperti ini, selanjutnya dibagikan. Bagikan. Nah, diklik yang siapapun yang memiliki tautan dapat merespon, bukan hanya orang di organisasi saya. Oh, siapapun itu ya. Ya, Baru salin ya. Sudah disalin linknya. Terus ditempelkan di tugas yang tadi, misalkan ditempel di bagian atasnya atau di bawahnya. Nah, di situ langsung diketik link soal, langsung di paste. Nah, saya coba Bu, saya sudah coba berapa kali. Nah, seperti ini. Lalu di enter. Saya sudah coba berapa. Ya. Saya sudah coba berapa kali, nanti saya coba lagi. Ya, semoga berhasil selanjutnya. Mungkin masih proses itu, Pak. Nah, ini. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Tampilan di kami tidak ada rulernya ini, Bu. Memang gitu ya? Kenapa? Tampilan di kami tidak ada ruler, yang perintah-perintah di atas ini, ikon-ikonnya itu. Yang home insert itu? Iya, insert dan lain sebagainya. Tempat kami tidak ada tampilannya. Apa karena tidak bayar ya?
Ini saya juga gratis, Pak. Gratis ya. Tampil Iya. dia. Nanti saya Iya, coba lah. tampil, Pak. Nanti silakan dicoba lagi. Semoga berhasil. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau bertanya kembali terkait tugas. Itu Pak Alam Syahril. Dan Oh, ada itu. Bu Yunita. Iya, Bu Yunita, silakan bisa bertanya dan mengaktifkan mikrofonnya. Bu Yunita. Ya, silakan Ibu. Halo? Halo, Bu Yunita, jadi bertanya? Nggak jadi. Oh, ada pertanyaan dari Pak Alam Syahril di chat, di kolom chat. Katanya di rumahnya lagi kadet, jadi ditanya di sini saja. Bagaimana cara mengganti gambar yang ada di Sway? Nah, untuk gambar di Sway, jawabannya akan dijelaskan oleh Pak Budi. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Alam Syahril. Ini saya share screen. Berarti enak dimakan. Ini bagaimana cara mengganti gambar. Oke, ini tadi saya buat peluang gambarnya yang ini. Ini ketika saya putar, gambarnya seperti ini. Oke, kalau mau ganti, tinggal dicari saja mau gambar yang mana yang mau disisipkan. Kita klik sisipkan. Kemudian kita ganti dengan gambar yang kita inginkan. Misalkan saya pilih gambar yang ini. Ada anak-anak ini, tinggal digeser saja. Oke, digeser begitu. Terus gambar yang pertama tadi, ini bisa dihapus. Jadi diklik. Nah, bisa dihapus begitu. Diklik, terus dipencet hapus. Terus ini saya ganti lagi pengertian peluang, gambarnya kelereng. Saya mau ganti dengan gambar yang lain. Ini ada kelereng banyak. Ini saya geser. Di sini. Nah, terus yang bawah, oh kita pakai yang bawah. Kita geser saja. Pokoknya diatur biar gimana kita bisa menyesuaikan gambar dan tulisan. Nah, begini saja. Saya geser langsung ke situ. Atau tambahkan lagi sajalah. Tambahkan. Nah, begini. Oh, digeser. Oke, oke. Ini tinggal kita geser ke atas. Oke, main geser-geser saja. Nih, saya dulu juga belum pernah mengganti. Nah, ini bisa menemukan cara menghapus gambar. Jadi ketika digeser, ini dihapus saja ini. Ya, kebetulan gambarnya sama. Tadi saya salah milih.
kita bisa geser lagi. Kira yang nggak perlu silakan dihapus. Jadi dihapus saja yang tidak perlu. Jadi tinggal gitu, main geser-geser saja. Oke, sekarang lanjut ke yang berikutnya. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi kalau kita ganti gambar, artinya gambar yang lama itu bukan otomatis terhapus ya Pak ya? Iya Pak, jadi main geser lah. Oh, oh. Ya. Artinya kalau di PowerPoint itu kalau kita ganti gambar, dia kayak muncul new slide itu ya, bukan di slide yang sama. Itu Pak ya? Yes, jadi bisa pakai new slide, nanti tinggal digeser ke atas. Iya, yang geser atas, terus yang lama bisa dihapus kan? Iya. Oh gitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bu Niar. Ya, sama-sama Pak. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Nita di kolom chat. Kalau untuk tugas, saya di kuis dari Microsoft Form, ketika diklik berbagi tidak bisa untuk semua orang. Oh, ini mungkin kasusnya seperti yang katanya Pak Tulus kemarin ya. Jadi ketika memberikan soal yang pakai upload seperti SKL atau ijazah itu tidak bisa diklik berbagi untuk semua orang, hanya pilihan di dalam grup saja. Tapi nggak apa-apa untuk tugas 2, kalau seperti itu tidak apa-apa. Karena kan kita sama-sama grupnya juga Maluku Cerdas, jadi bisa terbaca untuk tugas. Nggak apa-apa itu. Mungkin ada yang bertanya kembali. Tidak ada yang bertanya, Kak? Untuk tugas 1 dan 2 yang kemarin sudah jelas ya. Nah, untuk yang tugas 3 ini kita membuat sway. Jadi nanti tugasnya ada membuat 1 buah sway tentang profil diri Bapak dan Ibu. Jadi seperti CV atau biodata yang memuat ada section, teks, gambar, video, embed form kontak. Jadi embed form kontak itu seperti yang tadi ditampilkan Pak Budi, ada nama lengkap, email, pesan yang ingin disampaikan. Itu untuk pengunjung yang mengunjungi sway kita agar mudah mungkin mau memberikan pesan kepada kita. Nah, itu ditampilkan oleh Pak Budi di bagian bawah. Di bagian bawah ada sematkan formulir. Nah, formulirnya ini isinya seperti tadi. Ada nama lengkap, email, dan pesan yang ingin disampaikan, 3 saja. Nanti disematkan di dalam sway kita yang pertama tentang profil diri. Dan yang selanjutnya membuat sway sebagai bahan ajar. Jadi sway yang kedua itu bahan ajar atau sesuai mata pelajaran atau mata kuliah atau materi yang Bapak Ibu berikan kepada peserta didik. Nah, di sini ada contoh kontaknya. Jadi nanti bahan ajarnya bisa sesuai dengan mata pelajaran, atau misal kalau dosen, mata kuliah sesuai mata kuliah, materi, atau kepada peserta didik, mahasiswa, atau kepada peserta pelatihan. Nah, itu. Kemudian sebagai bukti dari tugas 3, nah nanti Bapak Ibu dapat mengumpulkan link kedua sway tersebut, itu nanti di OneNote seperti yang tadi. Oh, bukan. Langsung di-upload, disematkan di itu,
memberikan file seperti yang tugas pertama. Jadi sway-nya langsung disematkan di tugas. Begitu saja. Untuk yang tugas 4 tadi sudah dijelaskan detail oleh Pak Budi. Oke. Nah, untuk tugas 4 intinya harus mengerjakan Teacher Academy yang tadi di education.microsoft.com. Selanjutnya yang dilampirkan adalah transkrip. Begitu saja. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Budi atau ada yang bertanya? Ini sepi. Pak Suryanto. Oh, Pak Suryanto, silakan Pak. Ya Bu, izin Bu Ima dan Pak Budi. Tadi saya sholat maghrib dulu karena jadi pas materi yang kedua tadi yang Microsoft Educator itu saya nggak ikut. Mudah-mudahan nanti secepatnya rekaman videonya ya. Ya, Jadi Pak. supaya saya bisa mempelajari yang bagian itunya supaya nanti bisa mengerjakan tugas secepatnya. Mungkin itu aja permintaan saya Bu Ima dan Pak Budi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Pak Budi, Bu Nia mau tanya sedikit, Bu Nia. Halo, Bu Nia. Iya, Pak, silakan. Sehubungan dengan yang tugas yang ditanyakan Pak Suryanto itu kami peserta ini diberi waktu berapa hari? Karena kalau dalam sehari mungkin kayaknya nggak bisa ya sebanyak yang mau diikuti yang ini tugas 4 itu. Itu aja, Bu. Pak Tulus nggak usah serius sekali. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Suryanto, Pak Alam Syahril kah? Pak Alam Syahril. Alam Oke. Sahrin. Iya. Tadi kan sebelumnya ada Pak Suryanto. Terus sekarang Pak Alam Syahril. Pak tadi bertanya tugas yang itu kursus ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Tugas 4. Karena ada 13 yang mau diikuti itu kayaknya kalau dalam 1 atau 2 hari bisa keteteran kami, Pak. Kalau kata orang Palembang bisa menges, Pak, itu, Pak. Ngos-ngosan kalau sini. Oh iya. Nah, ini kan waktunya, Pak. Oke. Menurut di jadwal pada panduan itu kan ketuntasan tugas peserta itu sampai tanggal 10. Jadi untuk tugas 1, 2, 3, 4 itu usahakan tanggal 10 sudah selesai semua. Wah, OMG kata Pak tuh. Karena ada nanti 2 hari, Pak. 2 hari. 3 hari. Ini masih tanggal 7, Pak. Masih ada 8, 9, 10. Tugas 3 ini Pak Tulus, Pak Suryanto. Bisa kok, Pak. Bisa. Insya Allah. Untuk kursus itu tidak perlu video semuanya dilihat. Jadi kira-kira video yang penting itu dilihat lah. Itu bisa, tapi nggak harus semua dilihat. Yang penting nanti ulangannya dikerjakan. Dan harus lulus. Iya, lulus. Bisa diulangi lagi, Pak. Remedial ya, kayak remedial gitu. Iya. Saya dulu pernah ngerjain, nilai saya 50. Lah saya kembali lagi, saya ulangi lagi, dapat 100. Begitu. Kan soalnya sama, nanti diinget-inget atau gimana lah caranya biar inget jawabannya. Bapak Ibu pasti tahu lah caranya gimana. Biar jawabannya nanti benar. Nanti kan ada kuncinya kan ketika menjawab. Jadi bisa kok nanti tanggal 10 selesai. Gimana Pak?
Kalau diingat-ingat, kalau kayak kami ini Pak, sudah anggota PBI Pak. Penurunan daya ingat. Ya, kalau gitu bisa dibuat tulisan apalah. Jadi gitu dari Bapak Ibu saja. Mana yang cara yang tepat untuk bisa lulus kursus. Jadi begitu. Terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama Pak. Pak Tulis itu ngantuk. Pak Suryanto mau tanya lagi Kak, masih angkat tangan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya atau saling sharing. Mungkin kendala tugas apa? Ya, Bapak Ibu bisa mengaktifkan mikrofon jika ingin bertanya atau sharing-sharing. Langsung saja, tidak apa-apa. Ya, ini pikon kita yang ketiga. Mungkin pikon yang terakhir untuk pemberian materi. Nanti ada pikon yang terakhir untuk penutupan dari Microsoft seperti yang kemarin tanggal 6. Iya, nanti usahakan Bapak Ibu ikut semua penutupan. Kemarin kan pembukaan ada beberapa yang tidak ikut. Nanti penutupan usahakan bisa ikut. Ini Pak Suryanto mau sharing? Angkat tangan itu. Mana? Pak Tulus? Pak Tulus tidak angkat tangan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas semua mungkin ini ya. Berarti habis ini sudah. Jelas Bu, masih bingung, masih terlalu bingung. Jadi mau nanya malu juga, karena Nggak agak apa-apa. sulit. Maksudnya nanti mau ditonton lagi rekamannya gitu, dipelajari lagi gitu. Mau ditanya pun, aduh, apalagi tadi sempat ditinggal sholat kan. Jadi nanti saya lihat lagi lah rekamannya. Ya, intinya yang membuat SUE itu membuat profil diri dan bahan ajar. Itu saja Ibu. Nggak usah buat yang itu, kalau misal terlalu susah, buat yang gampang saja. Yang penting bikin gitu. Itu ada Bu Sri Ramanda. Bu Sri Ramanda, silakan jika ingin bertanya atau sharing-sharing. Ya, halo Pak Budi. Iya, halo. Ya. Ini saya lagi coba buka-buka education.microsoft.com. Sebenarnya agak bingung sebenarnya. Tadi itu yang wajib itu kan Teacher Academy Office 365 ya? Ya. Ya, itu saya cari di course-nya, ini nggak muncul. Saya cari di learning paths-nya juga nggak muncul. Itu tadi sebelah mana ya? Langsung Ibu Manda buka di modulnya, di panduan yang sudah dibagikan di file, itu tinggal di copy atau tinggal diklik gitu saja. Oh, diklik di situ. Ya, nanti dibagikan juga kok. Nanti alamat linknya kita bagikan juga kembali. Oke. Oke, itu aja. Nanti selanjutnya saya tanya via chat saja. Terima kasih Bu Nia, Pak Budi. Iya, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya kembali. Mungkin bingung apa, nggak apa-apa, di-share saja lah. Ya, angkat tangan. Halo Pak Suryanto. Bapak Ibu yang lain, silakan.
Oh iya, untuk Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan workshop Office 365 ini diharapkan semuanya bisa lulus semuanya. Kami berharap begitu. Tapi kurang tahu juga kemarin yang amin. Yang kemarin dari awal yang daftar banyak sekali, terus disuruh masuk di Teams ternyata semakin berkurang. Ya, jadi Bapak Ibu yang di sini itu sudah pilihan itu. Jadi awalnya ada banyak 107 dan ternyata sekarang ada berapa ya? 70-an kah? Cuma yang ikut Vicon ini 33 di sini. Jadi banyak yang tidak ikut. Mungkin karena kesibukan masing-masing atau apa, tidak tahu. Jaringan kah? Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya lagi? Ini waktu masih 25 menit lagi. Sekarang jam menunjukkan pukul 21.35 waktu Indonesia Timur. Jadi masih ada waktu. Ini Vicon terakhir ya. Besok tidak ada lagi Vicon. Ini ada pertanyaan. Dari Pak Fuji Iliadi. Izin bertanya untuk SUE untuk finalisasi, apakah harus diekspor atau dibiarkan saja dan tersimpan dengan sendirinya? Oke, untuk SUE ketika selesai membuat, langsung saja. Langsung dibagikan, linknya ditaruh di kolom tugas. Begitu saja sudah tersimpan. Jadi tidak perlu lagi diekspor dalam bentuk apa gitu, tidak perlu. Jadi cukup salin linknya saja. Dan pastikan ya bisa diakses oleh semua orang, biar semua orang yang punya link itu nanti bisa melihat. Jadi seperti itu untuk SUE. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa bertanya lewat chat, bisa juga lewat langsung, ngomong langsung juga bisa. Ini saya tunjukkan SUE. Ini kan sudah selesai. Ini anggap aja sudah selesai mengerjakan SUE. Klik bagikan. Siapapun yang memiliki tautan itu diklik. Terus tinggal salin saja. Salin nanti dipastekan atau ditempelkan ke kolom tugas yang akan diberikan nanti. Cukup begitu saja. Kalau mau diedit lagi bisa. Jadi setelah dibagikan mau diedit lagi itu bisa. Nanti otomatis tersimpan. Oke Bapak Ibu, saya lihat siapa lagi yang bertanya. Itu Pak Suryanto angkat tangan terus. Tapi Pak Suryanto lagi sholat kayaknya ini. Oh Pak Alam Syahril yang izin. Oke, untuk tugas 1 sama 2 yang sudah diberikan, itu Bapak Ibu silakan ikuti petunjuk yang ada di bagian tugas. Jadi untuk tugas 1 itu, ini saya ulangi lagi ya, karena banyak yang belum kumpul. Untuk tugas 1 yang dikirim itu yang pertama, screenshot dari tampilan nama kelas dan siswa. Ini saya share screen dulu.
Saya menuju ke Teams. Kemudian ini ada kelas besar, workshop Office 365, Budi dan Imaniar. Saya menuju ke umum. Kemudian tugas. Oh, tugasnya bukan di sini, saya lupa. Saya akan menuju ke PJJ-A. Ini contoh. Ini yang kelas saya. Tugas. Nah, ini bisa ketahuan peserta yang sudah mengumpulkan tugas 1 itu 12. Kalau tugas 2, 8. Ini yang kelas A. Kelas A kan 37. Ini ketika saya klik, nanti ini bisa dilihat juga. Ada yang view, turn in. Kalau turn in itu sudah kirim. Sudah store, sudah menyerahkan ke kami. Kalau view itu berarti sudah lihat tapi belum store. Kalau not turn in berarti belum lihat. Jadi ini bisa tahu dari kolom tugas. Ini saya sebagai guru di sini, jadi bisa melihat seperti itu. Itu tugas 1. Untuk tugas 2. Nah, ini juga sama. Jadi ada yang sudah melihat, ada yang sudah turn in. Jadi masih banyak yang belum. Jadi Bapak Ibu, untuk pengumpulan tugas, nanti bisa lihat video tutorial. Oh iya, saya akan tunjukkan kelas besar. Kelas besar di sini ada saluran-saluran. Bapak Ibu bisa melihat. Bisa lihat video-videonya. Yang pertama ada percobaan Vicon. Itu sudah ditaruh di sini. Nah, kemarin kebetulan terputus-putus rekamannya, makanya Viconnya itu ada banyak part. Kemudian ada cara redeem. Bagi yang ada yang belum reader, ada yang belum berhasil redeem, mungkin bingung, jadi bisa lihat caranya di sini. Atau tadi sudah saya share di WA group, link dari YouTube yang berisi tutorial bagaimana cara mengumpulkan tugas, cara buat tugas, dan sebagainya. Jadi bisa dilihat di sini. Membuat kelas baru, ada tutorialnya, membuat Vicon. Mana membuat Vicon? Nah ini, membuat jadwal dan melakukan meeting. Jadi untuk Bapak Ibu Vicon, itu Bapak Ibu terlebih dahulu buat jadwal dulu di kalender. Bapak Ibu di kalender, lalu buat rapat baru. Rapat baru dan diisi detail-detailnya, kemudian disimpan dan sebagainya. Itu sudah ada tutorialnya juga. Oke, kita lihat lagi di Vicon. Barangkali ada yang angkat tangan. Oh itu Bu Wasamuna. Silakan. Baik, terima kasih Sharing-sharing. banyak. Mohon maaf sebelumnya. Kami mohon maaf karena tadi susah betul masuk jaringannya Pak, jadi lambat masuk. Mungkin tadi sudah banyak dijelaskan materi yang tidak sempat kami simak. Paling tidak mungkin kami perlu garis besar untuk tugas 3 dan 4 ya Pak. Ya, garis besarnya aja, mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wasamuna. Tadi Bu Wasamuna ingin dijelaskan secara garis besar tentang tugas 3 dan tugas 4. Oke, silakan. Ya, terima kasih Ibu.
Untuk tugas 3 tadi sudah saya jelaskan dan juga sudah dijelaskan oleh Pak Budi. Nah, tugas 3 itu Bapak Ibu bisa membuat 1 buah survei. Survei tentang profil diri Bapak Ibu atau istilah lainnya CV atau biodata. Jadi itu memuat section, teks, gambar, video, terus embed form. Nah, embed formnya itu, embed form kontak, itu dari Microsoft Form. Ada 3 baris yang berisi nama lengkap, email, dan pesan yang ingin disampaikan. Dan 1 buah survei lagi tentang bahan ajar sesuai mata pelajaran. Jadi sesuai dengan mata pelajaran yang diajar oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk tugas yang keempat itu mengerjakan kursus pada Learning Path. Jadi Learning Path yang Teacher Academy. Jadi tulisannya begini, Akademi Guru Office 365. Begitu. Kalau di Akademi Guru Office ini biasanya kalau Bapak Ibu buka itu bahasanya bahasa Inggris. Untuk mengubah menjadi bahasa Indonesia bisa diklik kanan. Nah, klik kanan terjemahkan ke Indonesia. Nah, ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Begitu. Bagaimana Ibu Wasamona? Baik, terima kasih banyak Bu untuk kami. Nanti kami tanya-tanya di WA kalau nggak paham. Oh iya Ibu. Ya, saya akan menambahkan sedikit. Tadi Ibu Imaniar bicara tentang profil diri. Profil diri tadi kan ada teks, gambar, video, section, sama embed form. Oke, sekarang saya share screen. Saya buka profil diri dari saya. Ini profil diri. Jadi ini saya tampilan edit saja. Ketika pengerjaan, ini ada teks ada, ini sudah. Kalau untuk section, ini bagian-bagian. Ini kan ada bagian judul, ada bagian subjudul. Nah itu udah section. Ini ada bagian gambar, tumpukan gambar. Terus bagian video sama kartu semat. Terus untuk kartu semat, Bapak Ibu nanti bisa ambil dari form. Sekarang saya akan buka form. Nanti Ibu membuat form yang isinya itu ada 3 jenis. Bentar, masih proses. Saya buka form dulu. Jadi nanti pengunjung yang melihat survei dari Bapak Ibu nanti bisa mengisi pesan untuk Bapak Ibu. Untuk membuat form, nanti bisa diklik formulir baru. Ini saya dulu sudah pernah buat, saya kasih nama kontak. Jadi nanti formnya seperti ini. Ini contoh bisa seperti ini. Kontak, terus nama lengkap, email, sama pesan yang ingin disampaikan. Jadi ada 3 jenis data untuk bagian kontak yang di-embed dari
Microsoft Form. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat 3 jenis data ini, nama lengkap, email, dan pesan, Bapak Ibu klik bagikan. Kemudian ini bisa diatur siapapun yang memiliki tautan dapat merespons. Kemudian untuk menyematkan, diklik yang ada tanda ini, bukan segitiga ini. Sematan itu lambangnya begini, kayak huruf V tapi diputar 90 derajat. Nah, ini diklik sematan, lalu Bapak Ibu klik salin. Oke, ini disalin, kembali lagi ke sway tadi yang dibuat. Nah, ini tadi saya membuat, sebetulnya ini materi, tapi nanti ditambahkan di profil diri. Ini misal saja, ini anggap aja profil diri. Nanti Bapak Ibu tambahkan di bagian terakhir, klik plus, jangan di situ, di paling luar, kotak paling luar. Ini laptop agak lemot-lemot. Nah, diklik kotak paling luar sini, terus plus. Jadi di sini, jadi kotaknya paling luar ya, klik plus. Kemudian bisa dipilih, nah media, pilih media, pilih sematkan, klik sematkan. Oke, setelah itu Bapak Ibu langsung tempelkan kode di sini. Kita Ctrl V. Nah, seperti ini. Kita enter. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Ingat ya Bapak Ibu, ini bukan di materi ya nanti, tapi di profil diri untuk menyematkan ini. Bisa diatur untuk diperbesar sematannya. Bapak Ibu klik di sematan, kemudian ini bisa sedang, bisa paling besar. Saya klik paling besar, kotak yang besar. Kita putar. Ini dianggap CV saja. Ini sesuai CV. Kemudian di paling bawah ada kontak. Nah, jadi muncul seperti ini. Nanti orang yang mengunjungi sesuai Bapak Ibu bisa mengisi nama, email, sama pesan apa yang ingin disampaikan. Misalnya saya contohkan, Budi, emailnya. Udah anggap aja email itu. Pesannya, saya suka dengan kue Bapak misalkan. Oke, ini contoh jika ada pengunjung langsung dikirim. Pengunjung bisa mengirimkan. Nah, seperti itu. Ini contoh. Kembali ke edit. Ini profil diri ya, ini bukan materi, saya tekankan lagi. Oke, sekarang kembali ke tampilan ikon. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin sharing-sharing lagi? Baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu. Kita lihat Vicon, bukan Vicon apa? Chat. Sudah tidak ada. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya. Pak Suharlim mengangkat tangan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ini mau tanya sedikit tentang tugas 2 kemarin yang tadi. Waktu buat soal, halo, bisa dengar, Bu? Iya, bisa. Lanjut, Pak. Ya, Pak, untuk pembuatan soal yang saya ingin tanyakan di sini, apakah di pas pengetikan soal itu ada fasilitas untuk mengetik, contohnya kayak di Word itu ada equation untuk membantu pengetikan rumus-rumus begitu. Kemudian yang kedua, apakah ada bisa disematkan atau dimasukkan kayak MP3, contohnya misalnya kalau bikin listening untuk soal bahasa Inggris.
Terima kasih, itu mungkin yang pertanyaan yang saya sampaikan. Pak Budi sama Ibu Ima. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Suharlim. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah di Microsoft Form itu ada semacam equation? Nah, equation di Microsoft Form ada. Sekarang coba ditampilkan terlebih dahulu. Dibuka yang form, Microsoft Form. Nah, kalau membuat soal matematika, nah kita pilih ini. Nah, membuat pertanyaan, selanjutnya di bagian sini ada matematika. Nah, matematika ini adalah equation. Nah, masukkan persamaan, bisa memasukkan persamaan yang ada di sini. Nah, misalkan ada log, bisa atau ada x kuadrat dan lain-lain. Nanti bisa dilihat di bagian matematika situ ya, Pak. Jadi matematika itu adalah equation. Selanjutnya yang kedua, apa tadi? Ya, untuk pertanyaan Bapak tadi tentang menambahkan audio. Untuk di Microsoft Form ini, di kuis, itu ada fasilitas, ada lambang gambar di sini, bisa diklik, itu bisa menambahkan gambar sama video. Jadi untuk audio itu bisa diambil dari video. Kemudian Bapak menempelkan URL dari Microsoft Stream atau YouTube. Misalkan Bapak sudah ada video dari YouTube yang ada listening-nya, Bapak bisa tempelkan di sini. Tapi ini bentuk video, bukan audio. Jadi begitu. Untuk di form ini, medianya itu gambar dan video. Jadi untuk audio, saya belum menemukan. Adanya gambar sama video ya, Pak? Iya. Pak Suharlim, bagaimana Pak? Ya, makasih Pak penjelasannya, Bu. Iya, terima kasih Pak Suharlim. Nah, selanjutnya Pak Rinto Bauti, silakan bertanya dan mengaktifkan mikrofonnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya. Ya, waalaikumsalam. Silakan, pertanyaan Pak. saya, Bu, untuk token itu pada saat kita preview atau ditampilkan, itu the number must equal 1, 2, 3, 4, 5 yang saya masukkan itu sudah nampak di situ. Boleh tidak itu disembunyikan tokennya? Pak, diulangi lagi Pak, apa Pak? Itu kan kita buat token. Nah, token yang saya masukkan itu 1 sampai dengan 5. Tapi pada saat saya preview, dia sudah nampak duluan bahwa yang harus dimasukkan itu sama dengan 1 sampai dengan 5. Apa itu tulisan itu boleh dihilangkan atau tidak? Kemudian yang berikutnya, pada saat kita masuk pada bagian 2 atau section 2 mengenai soal, itu maunya saya itu nomor 1 tertulis nomor 1, ini langsung mulai nomor 5. Maksudnya sambungan dari nama, kelas, waktu pengerjaan, token, kemudian pada saat section 2 langsung tertulis 5.
apakah tidak boleh dirubah menjadi nomor 1, 2, 3 begitu? Iya, terima kasih Pak. Suara Pak Budi nggak kedengaran. Oke, maaf. Saya tadi belum aktifkan mikrofon. Tadi saya kunci. Oke, tadi Pak Rintot tentang token. Ya ini saya preview. Ini emang muncul, angka harus sama dengan ini. Pak tadi maunya tidak muncul gitu ya? Ya dari... Ya betul Pak, ya betul. Oke. Ini token yang saya buat, contohnya ini saya pakai angka 123. Memang kami yang kami tahu itu memang muncul di form. Oh iya. Kemudian Pak Budi yang pada saat di soal kita masuk section 2 bagian soal itu tidak bisa disetting mulai dari nomor 1. Ya Pak, ini untuk kuis, memang saya dulu juga heran ketika saya membuat kuis ini. Habis biodata sampai 4 misalnya, ini soal langsung 5. Iya betul, ya betul. Iya saya dulu juga maunya ini nomor 1. Cuma saya masih belum menemukan. Nanti kalau saya tahu nanti akan saya informasikan. Ya, sementara terima kasih menemukan cara. Ya sama-sama. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Oke Bapak Ibu ada lagi? Kalau tidak ada, ini menunjukkan pukul 22:02. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya sudah hadir pada Vicon kali ini. Vicon yang ketiga dan yang terakhir pada workshop Office 365. Nah, untuk terakhir kali kami memohon maaf apabila ada kesalahan selama mengikuti workshop Bapak Ibu semuanya. Dan apabila ada yang kurang jelas, nanti selanjutnya bisa dipertanyakan. Bisa ditanyakan kepada kami. Nah, untuk mengakhiri Vicon kali ini, bacaan Ibu semuanya yang sudah hadir. Untuk selanjutnya nanti silakan mengerjakan tugas mulai dari 1 sampai tugas 4. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Saril dan Pak Tulus, besok kita buka video juga ya. Kita buat diskusi besok, cocok? Cocok. Ya, mantap itu. Ya, besok juga kita undang juga besok semua teman-teman yang lain